Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas beberapa negara yang ada di benua Afrika bagian barat dan Afrika bagian utara. Oke, langsung saja. Yang pertama ada negara Ghana. Nah, profil negara Ghana yang pertama yaitu dengan ibu kota Accra, bahasa resminya merupakan bahasa Inggris dan bahasa daerahnya ada Twi dan Ga. Kemudian untuk pemerintahannya berbentuk republik presidensil dan wakil presidennya Mamadou Bawumia, serta Ghana merdeka pada 6 Maret 1957. Nah, luas negara ini adalah 238.535 km persegi dengan populasi 32.103.042 pada tahun 2022. Kemudian untuk PDB per kapitanya yaitu 2.374 US dollar. Nah, untuk indeks pembangunan manusianya yaitu sebesar 0,611 atau dalam kategori sedang, dan mata uangnya adalah cedi. Kemudian selanjutnya gambaran umum negara Ghana itu sendiri yaitu sebuah negara yang berada di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di bagian utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di bagian selatan. Kemudian selanjutnya ada kondisi geografis. Nah, kondisi geografis Ghana terletak di Teluk Guinea hanya beberapa derajat di utara Khatulistiwa sehingga memberikan iklim yang hangat. Ghana membentang seluas 238 km persegi dan memiliki garis pantai Atlantik yang membentang sepanjang 560 km. Guinea itu di Samudra Atlantik di bagian selatannya. Kemudian untuk iklim Ghana sendiri yaitu iklim tropis dan sangat dipengaruhi oleh angin muson Afrika Barat. Iklimnya umumnya hangat dengan suhu yang bervariasi yang tidak dipengaruhi oleh musim dan ketinggian. Bagian utara negara ini biasanya mencatat satu musim hujan yang dimulai pada bulan Mei dan berlangsung pada sampai bulan September. Nah, untuk periode musim panas itu sendiri yaitu dimulai dari bulan November sampai Maret dengan suhu rata-rata sebesar 25 derajat Celcius dan musim hujan berkisar antara bulan April hingga Oktober. Kemudian selanjutnya ada kondisi sosial negara Ghana. Yang pertama ada kondisi politik. Nah, Ghana merupakan negara demokrasi konstitusional presidensil kesatuan dengan sistem multipartai parlementer yang didominasi oleh dua partai Kongres Demokratik Nasional dan Partai Patriotik Baru. Nah, konstitusi di Ghana ini dimulai pada tahun 1992 membagi kekuasaan di antara seorang panglima tertinggi angkatan bersenjata Ghana, parlemen Ghana, kabinet, dewan negara, dan peradilan independen. Kemudian pemerintah dipilih dengan cara hak pilih universal setelah 4 tahun. Kemudian selanjutnya ada kondisi ekonomi di Ghana. Nah, dengan kekayaan alam yang melimpah, Ghana memiliki produksi 2 kali per kapita di antara negara miskin di Afrika Barat. Ghana bergantung pada perdagangan dan bantuan luar negeri, juga aktivitas investasi dari penduduk Ghana yang bekerja di luar negeri. Sehingga Ghana itu dikenal juga sebagai produsen emas sejak masa penjajahan. Kemudian salah satu produsen emas teratas di dunia. Selanjutnya ada kondisi ada flora dan fauna Ghana. Yang pertama flora. Nah, di antara berbagai jenis vegetasi hutan hujan tropis, jenis hutan hijau basah di dataran Ashanti Kau Barat Daya menunjukkan tingkat endemisme dan kekayaan spesies tertinggi di Ghana. Nah, salah satu floranya yaitu ada Adonidia merili dan bunga huraya paniculata. Kemudian ada fauna atau hewan yang ada di negara Ghana. Nah, catatan Ghana menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 221 spesies amfibi dan reptil, 724 spesies burung, 225 spesies mamalia yang menghuni di negara Ghana. Dengan 93 tercatat menghuni zona ekologi sabana di Ghana. Nah, salah satunya yaitu ada langkung jambul kuning dan babi sungai merah. Baik, selanjutnya ada indikator kualitatif negara Ghana. Yang pertama, etos kerja dan pola pikir. Etos kerja negara ini menekankan pada kedisiplinan, produktivitas, efisiensi yang penting untuk kemajuan bisnis dan investasi, serta Ghana menjunjung tinggi nilai-nilai komunitas dan kerjasama yang tercermin dalam praktik sosial sehari-hari masyarakat Ghana. Kemudian yang kedua ada tingkat kesehatan di Ghana.
Tingkat kesehatan di Ghana ini menghadapi tantangan serius, yaitu malaria dan penyakit yang ditularkan melalui air seperti kolera merupakan hal yang umum atau masalah umum dengan malaria menjadi endemik sepanjang tahun. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan sistem imunisasi dan kesehatan masyarakat, keterbatasan sumber daya tetap menjadi kendala yang ada di negara Ghana. Kemudian selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di Ghana ini terdiri dari 3 jenjang. Yang pertama ada pendidikan dasar, kedua pendidikan menengah, dan ketiga pendidikan tinggi, dengan masing-masing mempunyai berapa jenjang waktu pada 3 jenjang tersebut. Kemudian selanjutnya ada sistem hukum. Nah, sistem hukum peradilan secara umum didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum yang berkaitan dengan hubungan dan kontrak pribadi berakar pada hukum adat Ghana. Nah, Mahkamah Agung adalah pengadilan banding terakhir yang memiliki yurisdiksi atas masalah konstitusional. Untuk selanjutnya, mari kita simak fakta unik mengenai negara Ghana. Ghana merupakan salah satu negara di Afrika yang mempunyai sumber daya alam yang cukup baik. Hai kids, di benua Afrika bagian barat terdapat sebuah negara yang bernama Ghana. Sudah pernah dengar kids? Negara ini ikut berpartisipasi di Piala Dunia 2022 juga loh. Negara ini mempunyai banyak sekali fakta unik yang mungkin kita belum pernah dengar. Yuk kita cari tahu bersama. Negara pertama merdeka di Sub-Sahara Afrika. Ghana menjadi negara pertama yang merdeka di wilayah Sub-Sahara Afrika pada 6 Maret 1957. Pada zaman dulu, Ghana memperebutkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Inggris untuk mengatur negaranya sendiri. Dalam bahasa Mande, nama Ghana artinya prajurit raja. Negara paling damai di Afrika. Salah satu alat ukur tingkat kedamaian dari suatu negara dapat kita lihat dari Global Peace Index. Ada lebih dari 150 negara yang terukur. Ghana menduduki peringkat ke-40 dari semua negara. Ghana menjadi negara terdamai di benua Afrika loh. Sebelum kita lanjut videonya, cocok untuk berjemur. Ghana merupakan negara beriklim tropis. Ghana hanya mempunyai musim kemarau dan musim penghujan seperti Indonesia. Suhu di Ghana dapat mencapai 30 derajat Celcius atau 86 derajat Fahrenheit setiap harinya. Enggak heran banyak yang berjemur di bibir pantai. Kita juga mudah menemukan gurun pasir dan savana di Ghana kids. Penghasil coklat terbesar kedua di dunia. Ghana merupakan salah satu negara di Afrika yang mempunyai sumber daya alam yang cukup baik. Perekonomiannya bersumber dari 2 komoditas utama yaitu emas dan coklat. Ghana terkenal sebagai negara penghasil coklat kedua terbesar di dunia. Sedangkan negara penghasil terbesar coklat di dunia yaitu Pantai Gading. Bahasa resmi. Bahasa resmi negara ini yaitu bahasa Inggris. Selain bahasa Inggris, 67,1% masyarakat Ghana menggunakan bahasa Akan yang merupakan salah satu bahasa daerah mereka. Nah kids, itu dia 5 fakta menarik negara Ghana berdasarkan berbagai sumber. Jadi makin tahu kan kids? Ghana, negara yang paling damai di benua Afrika. Tak hanya cinta damai, Ghana juga dikenal dengan budaya yang kaya, keramahan penduduknya, dan sebagai salah satu negara paling stabil di Afrika Barat. Namun seperti kebanyakan negara lainnya, negara yang dipimpin oleh Nana Akufo-Addo ini memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Meskipun negara ini dikenal sebagai salah satu negara paling stabil dan demokratis di Afrika Barat, Ghana ternyata menjadi negara sarang korupsi. Korupsi marak terjadi dalam kontrak yang didanai perusahaan lokal. Lalu perusahaan menjadi sasaran empuk praktik suap ketika beroperasi di daerah pedesaan. Terlepas dari upaya pemerintah untuk memadamkan korupsi, elit lokal memanfaatkan transparansi dan akuntabilitas yang terbatas untuk mengambil kendali sumber daya alam masyarakat untuk keuntungan finansial pribadi mereka. Sejalan dengan itu, praktik korupsi di Ghana banyak mempengaruhi pengelolaan sumber daya alam.
Pengelolaan sumber daya alam tadi juga berimbas pada krisis penambangan emas ilegal yang dikenal dengan istilah galamsey. Galamsey sendiri adalah bahasa lokal Ghana yang berarti penambangan emas skala kecil ilegal di Ghana. Sedangkan galamseyers adalah istilah untuk orang-orang yang melakukan penambangan emas ilegal secara independen dan perusahaan pertambangan. Mereka menggali lubang kerja kecil, terowongan, dan pintu air menggunakan tangan. Di bawah payung hukum Ghana, tindakan ini termasuk ilegal bagi para galamseyers untuk menggali tanah yang diberikan kepada perusahaan pertambangan sebagai izin untuk membuka tambang atau lisensi. Alhasil penambangan ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk pencemaran sungai dan tanah dengan bahan kimia beracun seperti merkuri. Dampak lingkungan dan sosial dari galamsey tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Selain itu, aktivitas ini sering melibatkan eksploitasi pekerja, termasuk anak-anak, dalam kondisi kerja yang sangat berbahaya. Thank you for watching, guys.